Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adenti Almas Pranawa, NIM A11 2019 12304. Di video kali ini, saya akan mendemokan dan menjelaskan aplikasi penjadwalan. Dan pada aplikasi ini, saya menggunakan algoritma Shortest Job First atau SJF, di mana saya memilih SJF preemptive. Oke, langsung saja kita jalankan GUI-nya. Di sini saya menggunakan program bahasa pemrograman Java. Ketika di run akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal memasukkan jumlah prosesnya, semisal 4. Kemudian arrival time-nya yang pertama adalah 0, burst time yang pertama 7, arrival time yang kedua 2, burst time yang kedua 4, arrival time yang ketiga 4, burst time-nya 2, kemudian yang terakhir 7 dan 1. Jika selesai, maka tabel proses akan muncul seperti yang tadi kita inputkan. Ada arrival time 0, kemudian burst time 7, 24, 42, 71. Kemudian akan dihitung ketemu waiting time-nya 10. Kemudian average waiting time-nya atau AWT-nya 10 dibagi 4, 2,5. Kemudian respon time-nya ada 3, karena ini yang pertama 0 kurangi 0, waktu mulai dikurangi waktu tunggu. 0 kurangi 0, 0, kemudian ditambah 2, waktu mulainya 2, kurangi 2, 2, 6 kurangi 4, 2, 9 kurangi 7, 1, jadinya 3. Kemudian respon time dibagi 4, jadinya 0,75. Bagaimana proses kerja programnya? Baik, yang pertama, ketika user menginputkan proses, maka tombol prosesnya akan berjalan memanggil tombol proses memanggil SJF, dimana di sini merupakan metode SJF-nya. Kemudian akan dipanggil, kemudian akan menjalankan metode SJF. Kemudian SJF sendiri akan menjalankan metode insert, dimana tadi akan memunculkan option pane yang input dialog tadi, yang masukkan arrival, kemudian masukkan burst time gitu. Setelah selesai, nanti akan menjalankan yang di sini, yang di atas, count process, dimana dicek apakah jobnya ada dan antriannya tidak kosong, maka akan dijalankan. Kemudian akan dijalankan di sini. Kita memilih yang pertama, antrian yang pertama. Kemudian setelah itu kita cek apakah antriannya tidak kosong. Kalau tidak kosong, maka akan mengeksekusi program di bawahnya, yaitu sort scheduling find min. Di sini kita mencari yang paling kecil. Kemudian kita masukkan ke tem. Nah, min yang ini tadi dimasukkan yang pertama karena dicari yang paling kecil ya tadi. Kemudian sudah dimasukkan lagi. If temnya tadi ini sama dengan 1, maka akan count process. And temnya masuk count process. Kemudian jika tidak, maka akan menambahkan scheduling baru dengan arrival time baru, burst time-nya dikurangi, kemudian arrival time-nya sama dengan count process tambah 1. Kemudian jika tidak, jika ini tidak kosong, maka langsung get less burst time plus plus. Jadi kita akan mengambil yang terakhir, time-nya burst time min, arrival time-nya count process 1. Kemudian di antriannya menambahkan temnya tadi dihasil dari tem.arrival count process. Kemudian setelah selesai count process yang tadinya proses 1 akan ditambah lagi 1 sampai selesai, sampai schedulingnya selesai. Sampai tadi kan prosesnya ada kita input 4, nah, maka akan proses selesai maksimal 4 proses. Kemudian di print, masuk ke metode print. Kemudian di sini menampilkan ke data ke tabel. Di sini ada scheduling no shows. Nah, di sini menampilkan P tadi yang ada di tadi di kelas di sini. Yang ada P di sini akan menampilkan di sini P, P1, P2, P3, P4. Kemudian lanjut di total lama proses. Di sini akan menghitung jumlah prosesnya. Yang akan menampilkan di sini yang pertama count di sini yang pertama akan menampilkan count 0, kemudian next ada 2, count yang kedua, count yang
next, karena tadi burst time-nya semisal yang pertama burst time-nya ada 7, kemudian dihitung count 0, kemudian burst time-nya dihitung spasi, dan ternyata ketika di tengah jalan ada arrival time lagi, yaitu 2, maka akan diselingi 2 dulu, kemudian dihabiskan, dan ternyata yang keempat ada arrival time lagi, ada P3 lagi, proses 3 lagi, maka count-nya menjadi 6 karena tadi kan 2, kemudian 3, 4, 5, yang ke-6 kan jadi 4, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 berarti burst time ini sudah habis. Nah, arrivalnya berhubung ke angka 4, nah maka akan muncul 4, kemudian ditambah 2 jadi 6. Lanjut lagi, karena burst time yang keempat itu cuma 2, berarti 4, 5, 6, 6 tambah 2 lagi, 2 tadi jadi 8 gitu. Kemudian lanjut arrival time yang ke 7, 8, 9, karena cuma 1 jadi 9. Nah tadi sisanya yang P1 dimulai dari 9 sampai dihabiskan ke 14, habiskan ke 14 begitu. Kemudian di sini kita menggunakan linked list, dimana untuk istilahnya menampung listnya dan ditampung dengan node-nya. Node-nya itu ada arrival time, burst time, kemudian end time, start time gitu. Dan di sini ada giant chart. Giant chartnya jika ditampilkan tadi hanya bentuk tabel, nah di sini ditampilkan dalam bentuk seperti garis-garis biar lebih jelas. Jadi P0, P1 arrival time-nya 0, kemudian 1, 2, oh ternyata di yang kedua ada lagi arrival time datang P2 masuk, dihabiskan 1, 2, 3, 4. Nah pas di arrival 4 ternyata ada P3 masuk lagi, P3 lihat, P3 habiskan 1, 2, berarti 6, 7, 8. Dan ternyata yang ke-7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ada P4 masuk, karena cuma 1 ya tinggal 1, jadi 9. Nah terus karena tadi di P1 masih ada sisa, maka akan dilanjutkan 9, 10, 11, 12, 13, 14. P1 selesai dan proses selesai. Jangan dihitung waiting time-nya, menghitung waiting time-nya dari total prosesnya. Di sini ada total proses, sebentar, nama proses, end time, min arrival time, dan total proses. Kan nanti akan jadi 10. Kemudian tinggal dibagi n-nya, jumlah prosesnya akan muncul seperti ini. Kalau respon time-nya nanti waktu mulai dikurangi waktu arrival ya, waktu datang ya, maka akan menghasilkan 3, kemudian dibagi jadi 0,75 gitu. Baik, mungkin itu saja demo dan penjelasan aplikasi Shortest Job First atau SJF Preemptive dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.